sudah menikmati 1 jam ekstra istirahat? Refresh ya. Wajahnya segar-segar sekarang harusnya jam 12. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menenangkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Marilah kita berdoa, mohon perkenan bagi Allah, dari Allah agar kita kudus dan berkenan di hadapannya. Panggilan beribadah diambil dari 2 Korintus pertama ayat yang ketiga. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan beribadah dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Marilah kita memuji Allah kita, Allah yang begitu baik, Allah yang setia, Allah yang selalu menghibur kita di dalam segala perkara. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penghiburan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Banyak peristiwa terjadi ya Tuhan, baik yang menyenangkan maupun yang kurang mengenakan.
Tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu menemani kami. Engkau menghibur kami, Engkau memberi kami hikmat untuk melalui segala hal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memanggil kami pada hari ini. Kami masih mendengar suara-Mu untuk datang bersama-sama dengan anak-anak-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Dan nanti kami akan mendengarkan suara-Mu yang indah melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur saat firman-Mu disampaikan. Kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari 2 Korintus pertama ayat yang keempat. Sambungan dari yang tadi ya, panggilan beribadah 2 Korintus 1 ayat 3 dan kemudian ayat yang keempat, nanti ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Luar biasa ya, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita supaya kita pun bisa memberikan penghiburan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Marilah kita naikkan ucapan syukur kita dengan pujian "Tak ku tahu kan hari esok". Kita tahu hanya Tuhan yang memegang hari kita. Bukan surya Tuhan.
bersama-sama. Marilah kita mendengarkan berita pengampunan diambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Amin. Marilah kita naikkan pujian kita. Kita bangkit berdiri. Give thanks. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Give thanks unto the Holy One.
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Untuk hari baru yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami berbakti di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Good morning, our Heavenly Father, and thank You for this new day that You have given us, for us to come and to worship You in Your sanctuary. Kami berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami di hari yang lampau, membimbing kami, dan mencukupi semua kebutuhan kami. We give You thanks, Father, for Your presence in our lives in the days past. We thank You, Father, for meeting all our needs and guiding us. Kami juga berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, bahwa kami dapat datang ke gereja dengan tubuh yang sehat ini. We also want to give You thanks that we can come to church today with good health. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. We thank You, Father, for this great opportunity. Kami juga datang mengakui kami orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come to confess that we are sinners. We know what Your will was, but we did not always obey You. Ampunilah kami, Tuhan. So, forgive us, please, Lord. Basuh kami dengan darah-Mu. Please wash us clean with Your blood. Bapa dalam surga, kami juga menaikkan doa buat cucu dari Kok Vincent, Evelyn, yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu, jamah dan sembuhkanlah anak ini. Heavenly Father, we want to lift up Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent, who is in the hospital. May You extend Your hands of healing upon her. May You touch and heal her, Father.
Kami berdoa pula buat Om Kiat. Kami berterima kasih Om Kiat sudah keluar dari rumah sakit. Biarlah Engkau terus kuatkan tubuhnya. Makin hari, makin sehat. We give you thanks, Father, because Om Kiat was already discharged from the hospital. We pray for his continued recovery. May you touch and strengthen him. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara kami Andri yang ada di tengah kami. Buat saudara kami Engkau Pardi yang juga ada di tengah kami. Biarlah tangan-Mu jamah mereka, kuatkan mereka, dan sembuhkan mereka. Heavenly Father, we pray for Andri and Kok Pardi who are here with us. May you extend your hands of healing upon them. May you heal them, Father. May you give them strength. Kami pun berdoa bagi si Sinta, bagi Ling-Ling yang merawat mereka. Beri mereka kesehatan dan kekuatan selalu. We pray for our sister Sinta and Ling-Ling who provide care for their loved ones. May you give them strength, Father, and good health so that they can continue to care for their loved ones. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir. Bapak, angkatlah sakitnya. Biarlah Tante tidak lagi merasakan penderitaan di tubuhnya yang menyerangnya setiap saat. Sembuhkanlah Tante Elvir. Heavenly Father, we pray for Tante Elvir. May you touch her, heal her, remove all the pain from her body, that she can feel comfortable again when without pain. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Evi yang akan menjalani operasi katarak. Biarlah Engkau juga memberkati operasi ini sehingga berjalan dengan baik dan Tante bisa melihat dengan jelas lagi. We remember Tante Evi who will have her cataract surgery soon. We pray that you will bless this procedure, that she will be able to see again clearly. Kami juga menaikkan doa Bapak buat Saudari Herwi, Saudara Anyau, biarlah tangan-Mu juga menjamah dan menyembuhkan, menguatkan mereka selalu. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue to strengthen them and to keep them healthy. Kami berdoa buat Pendeta Tony Moniaga. Biarlah Engkau juga tumpangkan tangan atasnya dan berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan. We pray for Pastor Tony Moniaga, that your hands be upon him, that you also will restore him to good health, Father. Kami berdoa buat saudari kami Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau beri mereka kekuatan dan kesehatan. We also pray for our sisters Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to keep them healthy. Kami berdoa buat Om Peter Subadia. Biarlah Engkau juga memberikan kepadanya kekuatan sehingga dia dapat kembali berdiri dan berjalan. We pray, Father, for Om Peter Subadia. May you grant him strength and healing that he can stand up and walk again. Bapak, kami juga mengingat Om Arthur. Kami mengingat Pak Gustaf di Manado. Kami mengingat Pak Andreas, kakak dari Ibu Tante Barbara di Surabaya. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada mereka menjalani perawatan demi perawatan setiap minggu. We remember, Father, Om Arthur. We remember Pak Gustaf in Manado. We remember also Pak Andreas in Surabaya. May you give them strength to undergo treatment week after week. May you keep them healthy, Father. Bapak, kami juga naikkan doa buat tetangga kami, Norma. Jamahlah terus, beri kekuatan dan kesembuhan kepada Norma. We remember our neighbor Norma. May you touch her, heal her, and strengthen her, Father. Dan sekarang Bapak, kami hendak membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang menerangkannya kepada kami, supaya kami menerima firman-Mu
dengan sukacita. And now, Father, if we want to listen to your word, we pray, help us listen. Make us understand that we may receive your word with joy in our hearts. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita tidak akan terhilang baik di laut maupun dimanapun. The theme of today's message is He never loses us at sea or anywhere. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 27. Kitab Kisah Para Rasul pasal 27, the book of Acts chapter 27, dan kita akan membaca ayat 27 hingga ayat 44 secara bergantian. And we are going to read from verse 27 to verse 44 alternately. Saya membaca ayat 27, saudara membaca ayat 28, dan demikian seterusnya. I will read verse 27 and you will read verse 28 in response. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Kisah Para Rasul 27 ayat 27 verse 27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria, tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka menurunkan batu dan ternyata air di seluruh kedua tangan. Selama sedikit mereka mendaki dan ternyata 15 Verse 29, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di laut. Verse 31, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotongkan sekoci dan 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihat kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu semangat kamu. Tidak seorang pun yang dapat makan diri saya pun dari orang utama. 35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. 37, jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 39, dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu menyalakan sauh di dasar laut. Sementara itu mereka menguburkan tali penghuni, memasang tali kapal, supaya menghindari kapal itu menuju pantai. 41, tapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Waktu itu mereka bermaksud untuk membunuh anak-anak, supaya ada seorang yang melarikan diri dengan berenang. 43, tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus,
Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat together, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Silakan duduk, you may be seated. Apakah saudara pernah berada di dalam kapal yang karam? Have you ever been in a shipwreck? Saya belum pernah, dan sudah tentu saya berharap saudara pun belum pernah dan tidak akan pernah. I haven't, and certainly wish that you haven't, and you will never be. Satu-satunya situasi di mana saya pernah berada di dalam kondisi yang tidak sama ya, masih jauh sekali dari kapal yang kandas. Waktu saya dan teman-teman dari sekolah Alkitab pergi ke sebuah pulau di seberang pantai selatan Jawa. The only time I've ever been in a situation, not even close enough to a shipwreck, was when my friends and I were from the seminary went to a small island off the East Java southern coast. Nah, di tengah-tengah laut itu, saudara, tiba-tiba mesin perahu kecil yang kami tumpangi mati. You see, in the middle of the ocean, the engine of that small boat we were in suddenly died. Setelah dicoba untuk dihidupkan, tukang perahu itu akhirnya menyerah dan udah dia duduk-duduk aja tenang-tenang. After several attempts to revive it, the men operating the boat finally gave up and just sat idly. Nah, waktu saya melihat itu, saya langsung tanya apa rencana dia sekarang. Seeing that, I then asked what his next plan would be. Dia menjawab dengan tenang, "Oh, tunggu saja." He answered with a relaxed demeanor, "Oh, just wait." Jadi saya tanya lagi, "Tunggu apa?" So I asked him again, "Wait for what?" Dia menjawab, "Ya, tunggu perahu lain lewat." He replied, "For another boat to come by." Tidak terlalu bahagia saya dengan jawaban itu, jadi saya mendesaknya lagi. "Apa Bapak yakin akan ada perahu yang lewat?" Not too happy with the answer, I then pressed him again. "Are you sure another boat will come by?" "Oh ya, saya yakin." "Yes, I'm sure," he said. Nah, dengan jaminan itu ya udah kami tunggu dan dia betul. Ada perahu lain yang lewat. With that assurance, we waited and he's right. Another boat did come by. Saudara-saudara, kita ini yang pernah menonton ya film Titanic ya, mungkin masih mengingat ya ekspresi kepanikan orang-orang yang berada di dalam kapal. Suatu kapal itu mulai tenggelam. We have seen the movie Titanic. Must remember the expression of terror that the passengers showed when the ship began to sink. Nah, saudara, saya bayangkan dan saya berharap tidak ada di antara kita yang akan berada dalam situasi seperti itu ya, kapal kita kandas. I imagine and hope that very few of us will ever be in a shipwreck. Tapi saya yakin saudara, kita semua pernah berada dalam situasi yang mirip dengan kapal yang karam. Dan itu adalah masa yang menakutkan serta penuh dengan tantangan. But I'm sure many of us have been in a shipwreck-like situation in life. A very trying and terrifying time. Nah, jadi mari sekarang kita memetik beberapa pelajaran dari pengalaman Paulus berada di dalam kapal yang kandas. So let us now pluck some lessons from Paul's shipwreck experience to help us deal with similar situation should they arise in our lives. Kita mau belajar supaya kita bisa nanti menghadapinya ya, kalau kita harus berada di dalam situasi yang serupa. Pelajaran pertama yang dapat kita petik adalah bersiap-siaplah untuk melihat dan menghadapi sisi terburuk dari manusia.
the first lesson we can learn is be prepared to see and deal with the worst part of humanity. Saudara, untuk mengenal kebiasaan orang, kita mesti hidup bersamanya. To know people's habit, we ought to live with them. Karena hanyalah setelah kita tinggal bersama mereka, barulah dapat kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang baik dan buruknya. Because it is only after we live with them can we then see their good and bad habits. Namun saudara, untuk mengenal karakter orang, kita harus melihat mereka di dalam kondisi yang susah dan penuh tekanan. However, it takes more to know people's characters. We need to see them in times of distress. Sebab saudara, di dalam situasi yang penuh tekanan dan susah itulah kita memperlihatkan karakter kita yang sebenarnya. Baik atau buruk, mementingkan diri atau mementingkan sesama. You see, it is during the stressful times that we exhibit our true characters. Good or evil, selfish or selfish, selfless, etc. Nah, saudara, berada dalam perahu kehidupan, diterpa oleh badai, dan dihempaskan oleh gelombang tantangan kehidupan, biasanya akan menyingkapkan karakter kita yang sebenarnya. You see, being in the ship of life, battered by the wind, and tossed by the waves of life's challenges, will usually reveal our true characters. Dan itulah yang terjadi di kapal di mana Paulus berada saat itu. And that's what happened in the ship where Paul was. Saudara, ada awak kapal yang memperlihatkan sikap mementingkan diri dengan usaha mereka untuk melarikan diri. Dan ada tentara yang menunjukkan kebengisan mereka karena merencanakan untuk membunuh para tahanan agar tidak melarikan diri. You see, some sailors showed their selfishness by trying to flee the ship. And some soldiers displayed their cruel disposition by planning to kill the prisoners to prevent them from escaping. Nah, jadi saudara, sewaktu kita berada dalam situasi yang sulit, kita mesti bersiap untuk melihat dan berhubungan dengan sisi manusia yang buruk itu. Nah, mari kita sekarang lihat pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, yaitu seringkali di dalam situasi yang sulit kita juga akan dapat melihat sisi terbaik dari manusia. Now let's move on and glean the second lesson, which is often in that most difficult circumstance we will also see the best of humanity. Nah, puji Tuhan yang menempatkan Paulus di situasi yang begitu menakutkan. Thank God who had placed Paul in that horrifying situation. Arahannya yang lembut, tapi tegas dan jelas, serta bijak, memberi para awak kapal, tentara, para penumpang, ketenangan dan kepastian. You see, his gentle but firm and clear and wise guidance provided the shipmen and the soldiers and the passengers a sense of calm and assuring direction. Jadi akhirnya bukannya menunjukkan sisi terburuk dari karakter mereka, banyak yang menunjukkan sisi terbaik dari karakter mereka. So instead of showing their worst character, many showed their best characters. Mereka mendengarkan Paulus dan memutuskan bekerja sama. They listened to Paul and decided to work together. Seperti banyak di antara saudara sudah tahu, saya ini berada di Narita,
di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 sewaktu terjadi gempa bumi dan tsunami di sana. As many of you know, I happened to be in Narita Airport, Japan, during the March 11, 2011's earthquake and tsunami. Nah, saya ingat sewaktu menunggu pesawat memberangkatkan kami keluar dari Jepang, saya ingin sekali menghubungi Santi untuk memberitahukannya bahwa saya ini oke, selamat. I remember while waiting for the plane to fly us out of Japan, I wanted very much to call Santi to let her know that I was alright. Nah, tiba-tiba saya melihat seorang Amerika berkulit hitam berbicara di telepon. Suddenly I saw this young black American talking on the phone. Saya menghampirinya dan kemudian memohon kebaikannya untuk meminjamkan saya teleponnya. I then approached him and asked for his favor to let me use his phone. Dengan segera dia menyerahkan teleponnya kepada saya dan mengizinkan saya menggunakannya. Right away, he handed his phone to me and let me use it. Saudara, saat itu saya melihat sisi terbaik dari manusia. Right there and then, I saw the best of humanity. Bukannya berkata, tidak, saya harus save, ya, saya punya baterai. Dia langsung memberikan telepon itu kepada saya. Instead of saying no, because I will need to save my battery, he just shared his phone with me. Mari kita lanjutkan, let us move on. Saudara, ada 4 kelompok orang bersama Paulus di dalam kapal itu. You see, there were 4 groups of people with Paul in the ship, yaitu awak kapal, penumpang, tentara, dan tahanan, termasuk Paulus. There were sailors, the regular passengers, the soldiers, and the prisoners, which included Paul. Saudara, kita tahu awak kapal mengemudikan kapal dan mengawasi muatan kapal serta para penumpang. Sedangkan tentara bertanggung jawab atas para tahanan. The sailors navigated the ship and oversaw the cargo and the regular passengers, while the soldiers took care of the prisoners. Selama 14 hari terombang-ambing di laut, mereka tetap bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang mendahulukan kepentingannya sendiri. After 14 days in the sea, they were still together. No one put his interest ahead of those of the others. Tapi saudara, situasi berubah dengan cepat sewaktu mereka melihat daratan. But the situation abruptly changed when they spotted the land. Para awak kapal berusaha untuk lari. The sailors tried to flee. Mereka berpura-pura mereka sedang menurunkan sauh, padahal mereka sedang menurunkan sekoci ke laut supaya mereka bisa lari. You see, pretending they're just going to lower some anchors, they quietly let the lifeboats down into the sea and plan to take off. Saya tidak tahu apakah penumpang yang lain melihat perbuatan mereka, tapi begitu Paulus melihatnya, dia langsung bertindak. We don't know whether the other passengers saw what's happening, but when Paul found out, he immediately took action. Dia langsung pergi ke perwira dan tentara dan memberitahukan kepada mereka untuk menghentikan usaha awak kapal ini, menjalankan rencana mereka yang hanya mementingkan diri. He went to the centurion and the soldiers and told them to stop the sailors from carrying out their selfish plan. Nah, puji Tuhan, perwira dan tentara mendengarkan nasihat Paulus dan langsung memotong tali yang mengikat sekoci-sekoci itu. Thank God the soldiers heeded Paul's advice and cut the lifeboats loose. Saudara, orang terakhir yang seharusnya meninggalkan kapal adalah kapten kapal, nahkoda.
Karena dia mesti memastikan semua orang selamat keluar dari kapal. You see, the last person to leave a sinking ship is to be the captain. Because he must ensure that everybody is out of the ship safely. Tapi di sini kita lihat, saudara, nakoda dan awak kapal adalah orang pertama yang mau melarikan diri. But here, the captain and the sailors were the first to want to abandon the ship. Jadi apa kesimpulan kita tentang mereka? So what can we say about them? Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka melepaskan tanggung jawab dan mendahulukan kepentingan pribadi. They were selfish. They abdicated their duties for personal interest. Ada satu lagi, saudara. Selama 14 hari, mereka baik-baik saja. You see, for 14 days, they were fine. They were still together. Para awak kapal ini tidak menunjukkan sisi buruk dari karakter mereka. These sailors did not exhibit their worst character. Mereka baru menunjukkan sisi terburuk dari karakter mereka sewaktu mereka melihat daratan. You see, they only began to show their worst character when they spotted the land. Waktu mereka tahu mereka bisa mendayung sekoci ke pantai dan menyelamatkan diri. When they knew they could row the lifeboats to the shore and save themselves. Di saat itulah mereka berubah buruk. That was when they turned ugly. Jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik, saudara. Dalam masa krisis, sedikit orang yang sungguh-sungguh baik. Here's the third lesson we can glean. In times of crisis, very few people are truly good. Saudara, kebanyakan kita hanya baik sewaktu situasi mendukung. You see, more often than not, we are only good situationally. Saudara, pada awalnya awak kapal ini baik-baik saja karena semua menghadapi situasi yang sama di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. You see, these sailors were good the entire time because everybody was facing the same bleak situation, which they could do absolutely nothing. Tapi pada waktu mereka melihat daratan, mereka melihat kesempatan menyelamatkan diri. However, the moment they saw the land, they saw an opportunity to save themselves. Dan di saat itulah, karakter mereka yang sesungguhnya, yakni mementingkan diri, keluar. And that's when their true character, selfishness, came out. Mereka sebetulnya tidak peduli dengan yang lain. They just didn't care for the rest. Saudara, biasanya kita ini hanyalah baik kepada orang karena kita tidak punya alasan untuk tidak baik kepada orang. We are usually good to people because we have no reason to be bad to them. Tapi saudara, seberapa baiknya kita hanya dapat diukur dari seberapa baiknya kita kepada orang yang tidak baik kepada kita. But how good we are can only be gauged by how good we are to those who have not been good to us. Singkat kata, sewaktu orang berbuat tidak baik kepada kita, sesungguhnya mereka tengah memberikan kepada kita alasan atau kesempatan untuk tidak baik kepada mereka. So you see, when people are not good to us, they are in a way giving us a reason or opportunity to be bad to them.
Nah, saudara, bukankah kita berkata, oh iya, saya berbuat begitu kepadanya karena itu kan yang mereka lakukan kepada saya. Don't we say that the reason we treat them badly because they have been bad to us? Nah, jadi ini kesimpulannya, saudara. Here's then the conclusion. Kita hanya dapat dipanggil baik bila kita melepaskan alasan atau kesempatan memperlakukan orang dengan tidak baik. We can only be good or call good if we let go of that reason or opportunity to treat people badly. Saudara, Yusuf mempunyai alasan untuk membenci dan memperlakukan saudara-saudaranya dengan buruk. Tapi itu tidak dilakukannya. Joseph had every reason to hate and to treat his brothers badly. But he did not do that. Singkat kata, dia menolak memanfaatkan kesempatan itu. Simply put, he refused to seize that opportunity. Saudara, kita selalu bisa menemukan alasan yang baik untuk setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. You see, we can always find a good reason for every bad thing that we do. Singkat kata, kita selalu bisa membenarkan perbuatan kita. Tidak soal seberapa buruknya itu. In other words, we can always justify our action, no matter how bad it is. Itu sebab, saudara, waktu kita bertengkar, misalkan dengan pasangan kita ya, susah berhenti. And that is the reason when we have a conflict with our spouses, we cannot stop it that easily. Kenapa, saudara? Karena kita selalu dapat menemukan alasan kenapa kita berbuat apapun itu. The reason is because we can always find a reason why we did what we did. Dan alasan kita selalu adalah baik. And all our reasons are good. Jadi ingat baik-baik ya yang ini, yang saudara bisa baca. Kita selalu bisa mendapatkan alasan yang baik untuk setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. So remember this. We can always find a good reason for every bad thing that we do. Para awak kapal ini, kalau ditanya ya, mereka akan berkata, oh saya tidak bermaksud membunuh para penumpang yang lain. Kami hanya mau menyelamatkan diri kami kok. These sailors would say that they had no intention of killing the rest of the passengers. They would say, oh, they just did what they did simply to save themselves. Meskipun tindakan mereka melarikan diri dari kapal sama dengan membunuh semua yang ada di kapal. Even though by abandoning the ship, they would actually sort of like kill the rest of the people in that ship. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengadopsi karakter Bapa kita di sorga. Baik hati. As children of God, we are to adopt our Heavenly Father's character. Goodness. 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, justru karena itulah, berusahalah, sungguh-sungguh berusahalah, menambahkan di atas imanmu kebaikan. 2 Peter 1 verse 5 tells us, for this reason, make every effort to add to your faith goodness. Jadi saudara, kita memulai keselamatan dengan iman. Tapi kita mesti mengakhirinya dengan kasih. So you see, we begin our salvation with faith. But we must end it with love. Saudara, Tuhan tidak mau kita berhenti di titik iman. Dia mau kita terus bertumbuh. Nah, hal pertama yang dia ingin kita tambahkan di atas iman kita adalah baik hati. Artinya,
baik hati kepada sesama. God does not want us to stop at faith. He wants us to keep going. And the first thing He wants added to our faith is goodness. Be good to others. Mari kita lanjutkan. Let's move on. Paulus memberikan alasan kepada perwira dan tentara mengapa awak kapal ini tidak boleh lari, mesti tetap di kapal. Paul gave the reason to the centurion and the soldiers why the sailors were to remain on board. Paulus berkata, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Paul said, unless these men stay in the ship, you cannot be safe. Saudara, mereka lah yang tahu tentang kapal ini dan berlayar. You see, these sailors were the ones who knew about ship and sailing. Itu sebab kalau mereka lari, mereka akan membahayakan nyawa penumpang yang lain. Hence, their absence would endanger the other passengers. Itu sebab Paulus tidak mau mereka meninggalkan kapal. That's the reason Paul did not want them to abandon the ship. A good reason. Saudara, kita lihat di sini, Paulus tidak menghadapi orang-orang yang mementingkan diri dengan nalar, dengan berdialog secara rasional, karena dia tahu tidak akan kemana-mana. You see, Paul did not deal with these selfish people with reason, because it would not work. Dia tahu dia tidak bisa membuat orang-orang ini peduli pada orang lain. He could not make them care for the welfare of others. Itu sebab dia langsung pergi ke tentara. Hence, he went straight to the soldiers. Dia tidak tunggu lama, dia tidak mau terlambat. He did not want to wait long until it's too late. Nah, dari sini kita petik pelajaran yang keempat, yaitu saudara, di dalam krisis kita mesti menghadapi problem dengan tegas dan dengan cepat. Here's then the fourth lesson we can learn. During crisis, we must deal with problem firmly and swiftly. Kita tidak bisa membiarkan masalah berkembang dan menghancurkan semua. We cannot afford to let it spread and destroy all. Demi kepentingan bersama, kita segera harus berbuat sesuatu. For the sake of everybody else, we must take immediate action. Salah satu karakter yang paling sulit diubah adalah mementingkan diri sendiri. One of the most difficult characters to change is selfishness. Seperti rumput liar. Ya, kita bisa mencabutnya, tapi ternyata di bawah masih ada akarnya. Like wheat, we can uproot it, but unbeknownst to us, the root is still down there. Tinggal tunggu waktu, dia akan kembali bertumbuh. In time, it will grow back. Saudara, secara sementara, orang yang mementingkan diri bisa tampil tampak enggak mementingkan diri sendiri. You see, temporarily, selfish people can look selfless. Tapi pada akhirnya, saudara, perbuatan ya untuk kepentingan diri orang lain ternyata adalah untuk kepentingan diri sendiri. But at the end of the day, that selfless act turns out to be self-serving. Nah, saudara, jadi singkat kata, orang yang mementingkan diri hanya akan berbuat sesuatu bila ada untungnya buat dia. There's always something for them. Maka, saudara, kalau kita harus menghadapi orang yang mementingkan diri, kita mesti tegas. Hence, in dealing with selfish people, we must be firm. Kita mesti memberitahu apa yang kita harapkan dan apa konsekuensinya bila mereka tetap mementingkan diri.
We must tell them what our expectations are and what the consequences are if they continue to act selfishly. Mari kita lanjutkan ke pelajaran yang kelima dan terakhir, yaitu pada masa krisis kita mesti rela menderita kerugian. Let's move on to the fifth and last lesson, which is in times of crisis, we must be willing to suffer loss. Pada masa krisis kita harus membuat keputusan yang susah. Apa yang mesti kita pertahankan? Apa yang mesti kita lepaskan? During crisis, we ought to make hard choices. What to keep and what to let go. Hampir pasti krisis mengharuskan kita untuk rugi. You see, almost always crisis requires us to cut ties. Saudara, krisis juga memaksa kita untuk melihat dan membereskan prioritas kita. Apa yang penting, apa yang tidak penting. Crisis forces us to see and to set our priorities straight. What is important and what is not important. Sering Tuhan mengizinkan krisis melanda hidup kita agar kita berjalan di atas rel prioritas yang benar, yaitu prioritas Tuhan. Often God allows crisis to happen to keep us on track with the right priorities, His priorities. Krisis yang begitu besar seperti kapal kandas mengingatkan kita apa yang penting, yaitu sebetulnya hidup kita, bukan kepunyaan atau harta milik kita. A crisis of that magnitude, like a shipwreck, makes us realize that what is important is our lives, not our material possession. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya mau meninggalkan saudara dengan beberapa perenungan ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Paulus selalu tahu Tuhan Yesus memanggilnya untuk menyelamatkan jiwa, supaya orang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, dan menerima pengampunan dosa. As Paul understood it, Jesus had called him to save souls, that people might know Jesus and trust in Him, hence to receive forgiveness of sins. Yang tidak diketahuinya adalah di penghujung hidupnya, Yesus juga memanggilnya untuk menyelamatkan nyawa orang, yaitu nyawa 276 manusia. Little did he know that toward the end of his life, the last chapter of his life, Jesus also called him to save lives. 276 lives. Jadi gini perenungan yang ingin saya bagikan dengan saudara. So it's a thought I'd like to share with you. Kadang kita ini berpikir kita ada di sini untuk tujuan ini atau tujuan itu. Tapi jangan terlalu pasti. Ya, we might think that we are here for this or that reason, but don't be so sure. Tuhan mungkin mempunyai rencana lain untuk kita. God might have another plan for us. Jadi terbukalah terhadap perubahan dan ikutilah perkembangan situasi. So be open to the change and just follow the turn of events. Saya mau bagikan perenungan yang kedua dengan saudara. Here's another thought I'd like to share with you. Yaitu saudara, ada kalanya Tuhan menempatkan kita di situasi yang tak dapat kita bayangkan. Dan kita merasa enggak siap menghadapinya. There are times God places us in unthinkable situations which we feel totally unprepared for. Biasanya yang kita perbuat adalah udah kita diam. Kita tidak mau melakukan apa-apa.
What we usually do in response is we stand still. We refuse to do anything. Don't. Kenyataan Tuhan menempatkan kita di sana berarti Tuhan mau kita berbuat sesuatu. The fact that God puts us there means that He wants us to do something about it. Saudara, kita tidak mesti sempurna, bisa semua. Tuhan tahu kok, kita tidak tahu atau tidak cakap menghadapinya. We don't have to be perfect. We don't have to know it all. He knows that we're not well equipped. Yang Tuhan harapkan dari kita adalah berbuat sesuatu. Berbuat sedapatnya. What God expects of us is simply to do something. To do what we can. Dan Dia akan melakukan selebihnya. And He will do the rest. Terakhir, renungan yang ingin saya bagikan kepada saudara. Here's the last thought I'd like to share with you. Saudara, di tengah krisis, di hadapan semua, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. In the middle of the crisis, in the presence of all, Paul took bread and gave thanks to God. Singkat kata, Paulus mengarahkan mata mereka semua kepada Allah untuk mengingatnya dan untuk bersyukur kepadanya. In other words, Paul pointed their eyes to God, to think of Him and to thank Him. Saudara, kapal kandas atau kerugian besar bisa menimpa kita kapan saja. Tapi kita tidak mesti kehilangan segalanya. Shipwreck or total loss can happen, but we don't have to lose everything. Kita tidak harus kehilangan iman kita pada Tuhan. We don't have to lose our faith in God. Dan kita tidak harus kehilangan syukur kita kepada Tuhan. And we don't have to lose our thanks to God. Saudara, kita selalu memiliki Tuhan. Sebab Tuhan selalu memiliki kita. You see, we always have Him. Because He always has us. Kita tidak pernah hilang dari pengawasannya. Baik di laut maupun di manapun. He never loses us at sea or anywhere. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu. Thank you, Heavenly Father, that we could learn from your word today. Bapa, biarlah dalam krisis hidup kami, sewaktu seolah-olah perahu hidup kami sudah tenggelam, tangan-Mu menjangkau dan menyelamatkan kami. We pray, Father, when shipwreck should happen in our lives, may you extend your hands. May you reach out to us. May you lift us up. Dan biarlah Engkau dekat kami di hati-Mu, supaya kami tahu Engkau bersama kami. And may you draw us near to your heart, that we'll know you are near. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Puji Tuhan atas firman-Nya yang menguatkan kita sekalian. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, marilah kita menaikkan pujian The Old Rugged Cross. Seundang kita semua bangkit berdiri.
Saya ingin mengundang semua orang percaya untuk berbagian di dalam perjamuan kudus ini. I like to invite all the believers in Christ to take part in this Holy Communion. Saya mengundang para diakon untuk maju ke muka untuk nanti membantu membagikan anggur dan roti. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, Engkau mati di atas kayu salib untuk membayar harga perbuatan dosa kami, yaitu kematian. Lord Jesus, you died on the cross to pay for the penalty of the sins that we have committed. Seharusnya kami yang mati, tapi Engkau mati menggantikan kami. It was we, Lord, who had to be on that cross. But you took our place and died for us. Biarlah kami mengingat perbuatan-Mu yang mulia ini sewaktu kami nanti mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. We pray, may we remember what you did, Lord, as we partake in this Holy Communion. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.
Saudara-saudara, marilah kita membukanya. Kalau kita bisa membukanya. Oke. The older you are, the more difficult to open anything. Oke, finally. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita memakannya. Marilah kita memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang disalibkan buat kita. Let us take this bread, which is a symbol of the body of Jesus Christ, crucified for us. Marilah kita makan. Silakan duduk kembali, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Mari kita bangkit dan meminum cawan ini bersama-sama. Let us drink this wine, which is a symbol of the blood of Jesus shed on the cross for our sins. Terima kasih. Kami minta kesediaan Diakon Joseph untuk berdoa buat kita. Bapak kami yang di surga, terima kasih kembali kami boleh hadir di hadapan-Mu dan pejabat kudus ini. Lewat roti dalam bumi kami ingatkan bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kami. Juga kami ingatkan ini bukan lawan kami tiap minggu pada hari ini, tapi kami diingatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa, let us pray. Kemanapun kita pergi, biarlah kita bawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan. Wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus Christ. Memberitakan kepada orang, Yesus sudah mati untuk dosa kita semua. To proclaim to others that Jesus had died for our sins. Dan biarlah kemanapun kita pergi, kita membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan. And wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus Christ. Untuk memberitakan bahwa Dia sudah mengalahkan maut dan Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita orang percaya. To proclaim that He has overcome death and that He has promised us eternal life with Him. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita untuk kepercayaan Tuhan. Saya undang mereka yang bertugas masuk ke depan. Semua persediaan Om John, pimpin kita dalam doa. Kembalikan
yakin apa yang kami miliki itu semuanya adalah berasal dari Engkau. Berkati ini sebab kami ini ya Bapak, agar kami pakai untuk kebutuhan di gereja-Mu ini, di mana nama-Mu saja yang selalu muliakan. Terima kasih Bapak. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Kita akan diberkati melalui pujian persembahan dari Ibu Randy Monica. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Pujian yang indah, suara yang merdu, yang cantik. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia hidup pada hari esok. Yesus
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada semua saudara yang sudah membantu Lifeline untuk menjangkau yang belum percaya pada acara Halloween Outreach melalui sumbangan candy atau yang sudah mendoakan untuk acara itu. Acara berjalan dengan sukses, kurang lebih 400 orang dari komunitas yang datang. Puji Tuhan. Saudara masih bersama saya ya, ini aroma-aromanya. Jam makan kalau kemarin, sekarang belum. Persekutuan keluarga diadakan pada hari Sabtu 12 November jam 11 di rumah Pak Thomas dan Ibu Popi. Alamat ada di buletin, semua jemaat diundang untuk hadir. Paduan suara diadakan latihan hari ini. Dan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali hadir bersama kami. Apakah ada di sebelah sini? Yang geleng-geleng? Baru? Enggak? Oke. Sebelah sini ada? Oh, iya. Welcome. Namanya siapa, Pak? Ishak Kurniawan. Ishak Kurniawan. Selamat datang, Pak. Anak? Oh, kakaknya. Iya. Thank you for coming. Thank you for coming. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Bapak Tian Kiat Ong, Shan Seloaji tanggal 8, Ibu Yeni Suci tanggal 8, Eugene Laksana tanggal 9, Ibu Diana Fon tanggal 10, Om Chandra Gunawan tanggal 12. Mari kita berdoa untuk persekutuan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau bersama-sama kami. Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, melalui firman-Mu. Dan kami sebentar akan melanjutkan acara kami di meja makan. Kami akan menikmati berkat-berkat jasmani melalui anak-anak-Mu yang sudah berlelah menyiapkan makanan bagi kami. Berkati mereka ya Tuhan, dan berkati kami sekalian menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Kami selalu siap untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.